sepertinya maksiat itu enak kan? Betul. Makanya kata Nabi, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dihijab neraka itu dengan syahwat, dengan sesuatu yang menurut syahwat itu kayaknya enak, kayaknya menyenangkan, kayaknya puas kalau ngerjain itu gitu. Padahal merusak. Merusak. Jangan sampai kemudian kita merasa nikmat, merasa senang, merasa nyaman dengan kemaksiatan. Nah, betul. Nah, banyak orang kan merasa, saya mah udah nyaman kayak gini, kayaknya maksiat itu enak, ngapain dilarang-larang. Justru hati-hati, ketika kita sudah nyaman dengan kemaksiatan, itu berarti kita sedang menuju titik kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hijrah, kembali lagi di Ngobrol Santai bersama teman hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi di obrolan-obrolan seru bersama guru kita Ustadz Samsul Nur Hidayat. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang maksiat. Nah, karena kita adalah anak-anak muda yang baru berhijrah gitu ya, Ustadz. Terkadang kita suka teringat gitu ya, ada dorongan untuk kembali melakukan kemaksiatan. Karena banyak saat di antara teman-teman kami gitu ya, di teman hijrah, baik itu jamaah dan lain sebagainya, yang dia hijrah kemudian bermaksiat, hijrah lagi bermaksiat. Nah, biasanya kalau lagi ada masalah tuh hijrah tuh. Tapi kalau udah mendapatkan kesenangan, maksiat gitu. Jadi ya gitu. Jadi kayak dorongan kemaksiatan itu begitu kuat gitu ya. Karena mungkin sebelumnya dia udah terbiasa dengan dunia seperti itu gitu ya. Kemudian setelah itu berhijrah, dan setelah itu tarikan kemaksiatannya kencang banget. Nah, buat kita nih Ustadz yang alhamdulillah sekarang udah mulai menitik karir gitu ya. Menitik karir menuju lebih baik lagi ya, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan memang yang namanya ujian itu pasti selalu ada ya Ustadz ya. Salah satunya tadi ujian untuk bermaksiat. Nah, kira-kira bagaimana ya Ustadz gitu caranya agar kita itu bisa terhindar, atau enggak sebisa mungkin kita melawan membatasi atau gimana ya bahasanya, ya agar tidak terjerumus kembali kepada kemaksiatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita harus yakin bahwa ketaatan sama kemaksiatan itu ada rasanya. Kalau ketaatan itu rasanya halawah, manis. Kalau kemaksiatan itu rasanya murrun, pahit ya. Walaupun sebelum maksiat, sebelum taat, kadang-kadang sepertinya maksiat itu enak kan? Betul. Makanya kata Nabi, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dihijab neraka itu dengan syahwat, dengan sesuatu yang menurut syahwat itu kayaknya enak, kayaknya menyenangkan, kayaknya puas kalau ngerjain itu gitu. Padahal merusak. Ya. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dihijab ya, terhalangi surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang kalau kita ngerjainnya kadang males. Kadang kita nggak mau deh, kayaknya males gitu ngerjainnya. Jadi kayak gini ya Ustadz ya, ibaratnya mah ketika kita bermaksud itu seolah-olah wah ini tuh indah gitu. Tapi ketika kita menginjakan kaki ke dalamnya, ternyata itu adalah jebakan gitu. Nah, sedangkan surga itu sesuatu yang menurut kita terlihat kayak biasa, tapi ketika kita masuk ke dalamnya ternyata taman yang sangat indah gitu. Masya Allah. Nah, itu perumpamannya saja. Jadi harus maksiat ini kan sebetulnya musuh paling besar dalam diri kita, ya diri kita sendiri. Ya, dibanding nanti ada hawa nafsu, ya nanti ada setan yang memprovokasi dari luar. Tapi kan yang paling penting bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Betul. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu ngelihat kita, merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Ya. Dan setelah muraqabah apa? Mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kemaksiatan. Walaupun
kadang manusia terjatuh pada kesalahan ya. Karena kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ya. Dan ya pasti namanya salah itu pasti. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa nikmat, merasa senang, merasa nyaman dengan kemaksiatan. Nah, betul. Nah, banyak orang kan merasa, saya mah udah nyaman kayak gini, kayaknya maksiat itu enak, ngapain dilarang-larang. Justru hati-hati, ketika kita sudah nyaman dengan kemaksiatan, itu berarti kita sedang menuju titik kehancuran. Innalillahi. Begitu. Ya, berat juga ya. Jadi memang begitu ya teman-teman, maksiat itu ibarat sebuah hal yang semu gitu ya. Terlihat indah tapi sebenarnya dia merusak, menghancurkan, menjerumuskan gitu. Tapi memang ya tadi ujian ya tadi sekali lagi bahwa ya salah satu ujian kita ketika kita berhijrah adalah ya kita akan Allah hadapkan kembali dengan godaan-godaan bermaksiat gitu. Karena memang ya hidup itu ya adalah sebuah perjalanan yang namanya perjalanan itu pasti ada rintangan gitu ya. Ya kalau kita mau naik kelas aja ada ujian gitu. Kita sekolah aja ada UTS, ada UASnya. Masa kita mau masuk surga nggak ada ujiannya? Kalau nggak mau ujian ya jangan hidup lah. Yang tidak diuji kan cuma 3 orang. 1 orang yang tidur, ya. 2 orang gila, 3 anak kecil. Nah. Ya pilih salah satu di antara 3 itu. Ya kalau kita kan udah gede ya. Udah gede. Kemudian nggak tidur, ya berarti gila. Nah memang ini ya banyak juga mungkin ini juga jadi salah satu ya mengingatlah buat kita semua gitu tentang bagaimana konsep kehidupan kita yang seharusnya kita jalani gitu. Kan maksiat itu tadi muncul karena kurangnya kita kurangnya ilmu tentunya ya, kurang iman gitu ya, dan kita tidak memahami esensi daripada kehidupan kita, tidak tahu tujuan hidup kita tuh mau ngapain, hingga akhirnya apa yang ada di depan kita meskipun itu semu ya kita ambil gitu, kita jalani dan lain sebagainya. Padahal di balik kesemuan itu gitu tadi ada jebakan, tapi ketika kita memilih jalan yang lain sebenarnya yang kita anggap itu biasa aja, justru disitulah terdapat kenikmatan, ketenangan, keindahan, kebahagiaan yang kita abaikan gitu. Ibaratnya mah gitu Ustaz ya. Iya, makanya orang yang menjauhi kemaksiatan hatinya akan bahagia. Bukan dia terlihat bahagia, bukan, tapi hatinya akan bahagia. Wajahnya cerah, hatinya bahagia. Karena sumber kebahagiaan itu kan dalam hati. Tanya coba orang yang bermaksiat tiap hari dia dugem di diskotik misalkan, tiap hari dia minum minuman keras, tiap hari dia pakai narkoba, tanya, dia bahagia gak hidupnya? Enggak, hampa Ustaz. Pasti hampa. Karena dia melakukan itu justru karena kehampaan. Iya. Karena ada temen ya, maksudnya ada beberapa temen yang suka kayak gitu. Dia ngedugem dan lain sebagainya. Tapi dia bilang hampa gitu. Dia ngerasa hampa meskipun kayak senang gitu. Senang, seolah-olah senang, tapi hatinya itu tetap nggak ngerasa dia bahagia gitu. Iya, dia hampa dan lain sebagainya. Meskipun misalnya dia punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Ya itu tadi memang ya seperti yang Ustadz bilang ya, yang namanya kemaksiatan itu ya pahit gitu. Ya yang namanya pahit mau sebisa apapun dinikmati tetap aja pahit gitu. Beda dengan ketaatan gitu. Masya Allah. Nah kalau ini Ustaz untuk membentengi diri kira-kira gimana ini Ustaz? Ya tadi yang pertama kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua harus bersungguh-sungguh. Mujahadah itu. Yang ketiga harus riyadhah, latihan. Latihan. Nah ini guys tadi. Karena kadang misalkan kita ada 10 kemaksiatan yang kita lakukan, ya kita jauhi dulu 2. Oh gitu ya. Jadi di list juga nih kemaksiatan. Kemudian udah sukses nih selama 1 bulan 3, 4 gitu kan. Walaupun prinsipnya yang namanya larangan itu harusnya kan semuanya dijauhi ya. Kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang kepadamu maka jauhi semuanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kerjakan semampunya. Oh, gitu. Jadi kalau yang diperintahkan semampunya. Kalau yang dilarang, kalau larangan sepenuhnya dijauhi. Gitu. Jadi memang Islam itu tadi tidak menyulitkan ya, Iya. Masya Allah. Kitanya aja yang mempersulit diri kita sendiri. Nah, itu benar. Kita mempersulit diri sendiri gitu ya. Ini menarik juga nih, benar. Ada riyadhah yang harus dilakukan ya. Jadi ketika kita sudah mulai beranjak untuk menjadi orang yang lebih baik, ya itu mungkin bisa juga tuh di list tabel dosa gitu kan. Jadi kemaksiatan yang biasa kita lakukan ya, datang ke diskotik misalnya, dosa itu ditulis gitu ya dan sebagainya. Nah sekarang
teman-teman mulai ini mana yang akan kita tinggalkan, prioritaskan ya tadi kalau bisa semuanya langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya memang belum bisa banget gitu kan, nah mulai dari yang paling besar-besar gitu ya. Yang dosa-dosa besar mulai dihilangkan. Nah, gimana caranya? Ya menyibukkan diri tentunya di tempat-tempat yang lebih baik gitu. Ya punya teman yang bisa mengingatkan itu ya, datang ke kajian teman hijrah biar selalu diingatkan. Itu juga salah satu cara agar kita bisa membentengi diri kita agar tidak terjatuh kepada lumpur dosa dan maksiat yang sama gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Ramadan ini kita jauh dari kemaksiatan daripada kemaksiatan ya. Itu piraku ya tadi gitu. Udah mau Ramadan masih aja gitu. Maksiat itu ya. Banyak juga tapi nggak ngaruh kayaknya ya. Ya gitulah. Ya itulah teman-teman, buat teman-teman semua ya, tentunya juga buat saya pribadi ya, tentunya kita selalu berdoa ya kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, karena kita ya tugasnya adalah berikhtiar, kita memaksimalkan ikhtiar kita membentengi diri kita dan lain sebagainya. Ya semuanya kita sandarkan kepada Allah yang senantiasa menjaga hati kita insyaallah. Ustaz, jazakallah banget buat nasihat-nasihatnya. Ingat kata Ustaz bahwa ketika kita ingin beranjak daripada kemaksiatan, salah satu yang pertama yang harus kita lakukan adalah muraqabah ya, gitu. Ingat Allah tuh lagi ngawasin kita, Allah lagi ngawasin kita, Allah lagi ngawasin kita. Ketika kita mau mabuk, Allah lagi ngelihat kita gitu kan. Ketika kita mau berbuat zalim, Allah lagi ngeliatin kita, dan semuanya nanti sama Allah kan dicatat gitu. Kemudian yang kedua adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Memang perlu paksaan. Ya, harus bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga ada tadi latihan riyadhah. Insyaallah ketika kita lakukan itu semua, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir gitu ya, dan menghilangkan ya kalau bisa ya hal-hal yang memang biasa kita lakukan dan itu adalah kemaksiatan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Pastikan teman-teman semua mengikuti channelnya Teman Hijrah, karena insyaallah akan ada banyak sekali hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.